Perkenalkan, nama saya John Melvin Ginting dengan NIM 21122058 dari kelas Digital Business 04. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya. Yang pertama, memvalidasi form login admin. Di sini terdapat form validation dan memiliki dua value, yaitu username dan password. Nah, di sini saya menambahkan dua validasi, yaitu trim dan required, di mana fungsi dari trim ini adalah untuk menghapus spasi atau karakter kosong di awal atau di akhir. Nah, lalu fungsi dari required adalah digunakan untuk memastikan bahwa suatu inputan dalam username atau password tidak boleh kosong. Nah, kemudian ada percabangan if else. Jika berhasil, maka akan masuk ke form admin panel, dan jika gagal akan kembali lagi ke form login. Nah, lalu juga ada percabangan if else yang kedua, yaitu setelah saat memasukkan username dan password, jika salah atau else akan menampilkan kalimat sebagai berikut. Password yang Anda inputkan salah, silakan coba lagi. Lalu yang kedua yaitu memvalidasi pada modul kelola kategori. Kelola kategori terbagi menjadi dua bagian, yaitu penambahan kategori dan edit kategori. Tidak jauh berbeda dengan form validation yang sebelumnya, form validation ditambah kategori juga memiliki dua value dan validasi value, yaitu nama card dan validasi trim dan required, dengan fungsi yang sama dengan sebelumnya. Form validation di edit kategori juga memiliki dua value dan validasi. Value yaitu nama card dan validasinya yaitu trim dan required, dengan fungsi yang sama juga dengan sebelumnya. Setelah itu, ada percabangan if else untuk mengecek value yang sama, maka akan muncul kalimat seperti berikut. Kategori yang Anda inputkan telah tersedia. Pilih kategori yang lain. Yang ketiga yaitu inskripsi password. Jadi, pada sistem login admin dan member, saya menggunakan fungsi MD5. MD5 adalah sebuah fungsi inskripsi digunakan untuk menghasilkan inskripsi yang memiliki panjang 32 karakter. Dan pada sistem inskripsi login member terdapat pada file main.php. Yang keempat, yaitu fitur ganti password admin. Pada fitur ini, saya membuat dua function. Yang pertama itu function ganti pass, untuk mengarahkan admin ke form edit untuk menginputkan password baru. Di dalam form edit terdapat satu data inputan, yaitu password yang ketika disubmit akan langsung dibawa ke kontrol admin panel. Lalu ada function edit pass. Function edit pass ini berfungsi untuk menginputkan password baru ke dalam database. Lalu yang kelima yaitu memvalidasi pada modul kelola toko. Kelola toko terbagi menjadi dua bagian, yaitu penambahan toko dan edit toko. Tidak jauh berbeda dengan form validation yang sebelumnya, form validation ditambah toko juga memiliki dua value validation, yaitu value nama toko dan validasi trim dan required dengan fungsi yang sama dengan sebelumnya. Form validation di edit toko juga memiliki dua value dan validasi, yaitu value nama toko dan validasi trim dan required, dengan fungsi yang sama dengan sebelumnya. Setelah itu, ada percabangan if else untuk mengecek value yang sama, maka akan muncul kalimat seperti berikut. Nama toko yang Anda inputkan telah digunakan, pilih nama yang lain. Terakhir, keenam, fitur edit profile member. Function getById dalam function ini memiliki parameter ID. Setelah itu, akan mengarahkan ke form edit. Setelah member menginputkan seluruh data yang akan diedit, akan dibawa pada controller main function edit. Nah, function edit berisi sistem untuk mengupdate tabel member pada database. Di sini saya akan mencoba fitur-fitur yang telah dibuat. Yang pertama, jika username dibuat salah, maka akan muncul notifikasi alert seperti ini. Username yang Anda inputkan salah, silakan coba lagi. Begitu juga dengan password, jika password disalahkan, maka akan muncul alert seperti ini. Password yang Anda inputkan salah, silakan coba lagi.
Lalu kedua kita masuk di kategori. Nah, jika kita menambahkan kategori baru dengan nama kategori yang sama, maka akan muncul alert seperti berikut. Kategori yang Anda inputkan telah tersedia. Pilih kategori yang lain. Jika kita masukkan ketika kita buat kategori yang baru akan masuk seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskan fitur ganti password. Nah, di dalam fitur edit password ini kita dapat merubah password. Mikom. Setelah kita simpan, kita akan dilemparkan kembali ke form login. Lalu kita ubah password ini menjadi Mikom. Setelah benar, akan dimasukkan kembali ke form dashboard. Dan terakhir yaitu fitur di dalam daftar toko. Nah, di dalam daftar toko ini kita bisa menambahkan toko baru. Namun, apabila kita menambahkan nama toko yang sama, maka akan muncul notifikasi alert seperti berikut. Nama toko yang Anda inputkan telah digunakan. Pilih nama lain. Dan kita buat nama berbeda. Kita maka toko yang baru akan telah terinput. Dan di sini kita dapat mengedit dan menghapus toko yang telah terinput atau tersimpan.